Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari. Nah, masih dalam rangkaian video Object Oriented Programming. Di video-video sebelumnya kita bahas tentang kelas doc. Di video kali ini kita akan bahas dua kelas berikutnya untuk aplikasi PetSitter, yaitu kelas player dan kelas game. Yuk kita mulai ya. Oke, kelas player. Fungsi dari kelas ini nantinya adalah untuk membuat objek player, di mana objek itu akan menyimpan informasi terkait dengan si player, yaitu uang dan food stock-nya dari player tadi. Oke. Nah, berikut adalah behavior dari si player. Seorang pemain atau player dapat menambahkan anjing. Nah, ketika dia menambahkan anjing, maka uangnya akan berkurang sejumlah 50 karena default value-nya dari anjing adalah 50. Dan dia juga bisa menjual anjing. Ketika dia menjual anjing, maka uangnya akan bertambah sejumlah dengan harga dari anjing itu. Setiap pemain akan memiliki informasi seperti tadi saya bilang, food stock dan money. Oke, default value-nya adalah food stock adalah 50 dan money adalah 100. Nah, karena anjing itu bisa mati, maka sepertinya kita perlu metode tambahan di dalam kelas ini, di mana dia kehilangan anjing. Si playernya ini kehilangan anjingnya karena mati, bukan karena dijual. Bedanya adalah, kalau dia dijual, maka si player ini akan mempunyai uang tambahan, jadi money-nya akan bertambah, tapi kalau anjingnya mati, maka uangnya nggak bertambah. Itu bedanya. Oke, dari deskripsi ini, kita bisa lihat kerangka dari player class. Kerangkanya adalah sebagai berikut. Dia akan memiliki atribut pet yang bertipe dog, oke, karena dia kan punya anjing gitu ya, punya piaraan yaitu anjing sekarang. Oke, lalu dia punya username, namanya dia punya food stock, dan dia punya money, uang. Sementara behavior-nya akan jadi metode, yaitu dia bisa nambah anjing, jual anjing, dan anjingnya mati. Oke, dan masih ingat tentang encapsulation? Nah, ingat atribut-atribut ini, atribut-atribut yang di kiri, itu harus jadi private. Sehingga nanti dia akan punya metode tambahan berupa getter dan setter. Oke. Nah, kita akan coding class player ini. Yuk. Class player ini dia akan memiliki atribut private, ingat, dog, sebagai pet-nya dia. Lalu dia punya lagi karena dia semua private, maka kita set getter setternya. Coba kalau di sini kita lihat bahwa yang punya setter itu adalah name-nya saja. Oke. Jadi kita bisa set semuanya getternya. Public dog dog get pet. Return pet. Public string get name.
Jadi get username ya. Get username. Return username. Public in get foodstuff. Return foodstuff. Public in get money. Return money. Nah, kita punya setter public void set username string username. Oke, kemudian dia punya metode. Dia akan punya 3 metode. Add pet, dengan ini adalah pet. Nanti ya isinya pet dice. Lalu yang ketiga adalah public void sell pet. Oke. Pet dice dan sell pet sama-sama kita akan membuat petnya jadi nil. Tapi bedanya kalau sell pet nanti money-nya bertambah. Oke, kita coba dulu dengan add dog. Di add dog ini kita ada parameter pet, ya. Jadi yang mau jadikan petnya di apa, maka kita buat parameter. Maka this pet sama dengan pet. Oke. Nah, yang pet dice ini justru petnya jadi nil. Nanti kita nggak perlu parameter nih, pet sama dengan nil. Oke. Sementara kalau di sell pet, itu juga petnya nil, tapi sebelum nil kita tambahin money-nya dia, karena kita kan jual. Money plus sama dengan pet dot get price. Ditambahin dulu money-nya, terus baru pet sama dengan nil. Oke, saya lupa di add pet karena dia beli ya, berarti money-nya dia dikurangin. Jadi money sama dengan dikurangin this dot pet dot get price. Begini. Kita juga bisa bikin konstruktornya karena untuk default value-nya ya. Default value-nya adalah money itu sama dengan 100. Sementara food stock itu sama dengan 50. Oke, class player udah beres. Sekarang kita lanjutkan dengan game class. Game class seperti yang sudah disebutkan di awal sekali, gitu ya, di video pertama kalau tidak salah. Game class ini fungsinya adalah untuk menghandle permainan secara keseluruhan. So, atributnya dari game class ini adalah player, yaitu player yang lagi main saat ini. Current dog. Oke.
Kemudian dia akan mempunyai metodenya cuma satu, play game. Metodenya cuma play game aja. Nah, kita bahas sekarang, di dalamnya play game itu ngapain? Berikut adalah isinya play game. Jadi play game itu sebenarnya dia cuma akan memberikan atau menampilkan si menu-menu apa yang bisa dilakukan, aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh player terhadap piaraannya secara berulang. Jadi ada 9 menu, ada buy pet, ya, kemudian dia bisa play with pet, bisa train pet, terus bisa pet pet, jadi bisa mandiin anjing, kemudian bisa feed pet, bisa ngasih makan, bisa let pet sleep, bisa suruh tidur, kemudian dia bisa sell pet, jadi bisa jual anjing, kemudian dia bisa show pet status, jadi untuk tahu statusnya seperti apa dari petnya. Kemudian yang terakhir adalah exit. Jadi menu ini, 9 menu ini akan ditampilkan berulang dan pastinya nggak cuma nampilin menu pastinya ya. Jadi dia handle untuk setiap menu ini tadi. Kalau menu satu maka dia akan handle by pet. Jadi dia intinya si player akan nambah anjing. Oke, so dia akan memanggil metode add pet dari player. Menu nomor 2 sampai nomor 7, dia akan memanggil metode yang berkesesuaian dari objek pet yang dimiliki oleh player. Pusing? Enggak, nanti kita akan lihat ya. Tenang aja. Oke. Nah, tadi kalau Anda lihat ada atribut current pet, itu fungsinya adalah untuk menyimpan objek pet yang dimiliki sama player. Gitu aja sih. Jadi masih ingat kemarin bahasnya tentang objek, sebuah objek itu bisa dipegang oleh beberapa variabel. Ya. Kita bisa aja memanggilnya misalnya player.getPet, bisa terus-terusan gitu. Tapi daripada kita manggil terus-terusan gitu, mendingan player.getPet lalu kita simpan objek itu di dalam sebuah variabel current pet tadi, dan si current pet ini yang kemudian akan kita panggil terus. Nah, metode dari si current pet ini yang akan dipanggil sesuai dengan menu 2 sampai menu 7 tadi. Sementara menu 8 masih kita bermain dengan current pet, tapi karena untuk menampilkan status, maka kita hanya memanggil sebenarnya get happiness, get fullness, get cleanness, get health, get intelligence, get price dari si current pet tadi. Menu 2 sampai menu 6 ya tadi ya. Sementara menu 7 itu adalah untuk sell, itu kembali kita akan memanggil metode dari si player, karena si player mau jual anjingnya. Begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita langsung coding ya. Yuk. Ada 2 atribut. Player, yaitu si playernya. Terus current pet. Oke. Apakah kita perlu buat getter setternya? Enggak perlu. Karena nanti mailnya ada di sini. Maksudnya keseluruhan programnya ada di sini. Kita langsung buat metodenya play game. Oke. Nah, kita akan buat new player-nya dulu. Kita bisa buat scanner dulu, scan dengan scanner system.in.
Kita tanyakan username-nya dulu, kemudian kita scan. Jangan lupa untuk import scannernya. Kita scan. Next. Lalu kita buat objek player yang baru. Player sama dengan new player. Oke, lalu kita set player dot set name, set username sama dengan username tadi. Oke, ini adalah kita buat player baru. Kemudian kita akan buat gamenya tadi. Oke, gamenya itu sebenarnya adalah ketika user pertama kali pasti ini gitu ya, kita kasih aja menunya dulu gitu ya, kita bikin menunya. Nah, sifat ini adalah yang player bisa lakukan. Satu, misalnya buy a pet, gitu kan? Dua, misalnya tadi adalah play with pet. Tiga, train pet. Empat, but pet. 5, feed pet. 6, sleep ya, let pet sleep. 7, jual nih, sell pet. 8, mungkin kita tambahin statusnya ya, show pet status. Oke, mungkin sebelum ini kita bisa kasih statusnya dari player itu sendiri, footstep-nya dan money-nya. Sebelum menu ya. Salt. Username. Oh, jangan username deh. Player. Get username. Salt. Money. Player get money. Salt. Woodstock. Player get Woodstock. Oke. Baru kemudian menunya ya, biar lebih indah kita tambahin gini lah. Oke. Nah, kita akan lakukan. Oh ya, ini menunya kurang satu, yaitu menu 9 adalah exit. Salt
9, exit. Nah, berarti kita akan bikin dulu di atas integer menu atau pilihan. Integer pilihan. Kaminya nilainya 6. Gitu ya. Karena nanti menunya ini akan diulang-ulang. Oke, terus baru kita scan. Pilihan sama dengan kita stop dulu deh. Langsung ya. Pilihan sama dengan scan dot next. Scan dot next. Ini. Oke. Baru kemudian kita bisa pakai select case katakanlah. Switch. Pakai switch bisa pakai if as if gitu ya. Switch pilihan. Case 1. Case 2. Case 3. Case 4. Case 5. Case 6. Case 7. Case 8. 7. Case 8. Kalau case 9 kan langsung mati gitu ya. Nah, sekarang case 1. Case 1 ngapain? By doc. Karena by doc, maka kita bikin dulu doc baru. By a pet. By a pet, kita bikin dulu pet baru. Doc. Pet. Doc gitu ya. Doc atau gitu ya. Sama dengan new doc. Terus kita kasih nama nih. Kita suruh dia kasih nama gitu ya. Name your pet. Terus kita dot set name sama dengan name. Oke. Nah, yang terpenting sekarang adalah satu langkah ini kita set pet tadi anjing jadi milik player. Dengan apa? Dengan panggil metode dari player.add.doc. Setelah itu, jangan lupa kita set current pet itu sama dengan add.doc ini tadi. Atau biar lebih safe, current pet adalah player.get doc. Get pet. Seperti ini.
Dan nanti kita main-mainnya di current pet ini tadi. Gitu ya. Sekarang case 2 sampai case apalagi ya nanti case 2 sampai case 7 itu semua kita akan menggunakan si current pet itu tadi. Jadi case 2 itu adalah mainan. Jadi kita tinggal current pet dot play. Udah. Tapi kita mesti cek, current pet-nya nul apa enggak, gitu kan ya. Kalau ternyata masih nul, kan nggak bisa dibuat main, nanti error. Jadi kita kasih ini, if current pet not tidak sama dengan nul. Tidak ada ininya, kalau enggak nanti error. Gitu. Jadi ini adalah error handling. Nah, kalau ternyata belum ada, mesti kita else kan ya. Else, so, you must have a pet first. Nah, ini. Oke. Ini bisa kita copy paste untuk case 3 sampai case 7. Hampir sama, cuma metodenya aja yang beda-beda. Oke, case 3 tadi apa? Case 3 tadi adalah train. Jadi kita bukan play, tapi train. Case 4, but case 5, eat, case 6, sleep. Bukan case 7 status. Oh iya, jangan lupa dikasih break. Saya tadi lupa untuk setiap case-nya. Nah, case 5-nya agak berbeda. Karena ketika kita feed, ketika kita ngasih makan, itu otomatis food stock kita berkurang. Oke. Nah, food-nya ini tadi, oh ya ini lupa, mesti kasih tanda kurung ya. Karena nanti akan ada 2. Food-nya ini tadi, hasil pengurangan tadi akan dipakai untuk mengurangi food stock dari player. Jadi, ada metode tambahan di player adalah recall subtract food stock. Ini adalah dipakai ketika kita ngasih makan pet-nya, player-nya ngasih makan pet-nya, maka food stock-nya akan berkurang. Oke. Jadi di sini food stock adalah dikurangi amount. Ini ya. Balik ke player, ke game. Nah, di case 5, yaitu ketika kita kasih makan, nanti kasih makannya di dalamnya sini, di dalamnya 0. Tapi sebelumnya kita mesti cari tahu seberapa banyak makanannya. Food sama dengan current pet dot get food amount. Oke.
Terus sebelum kita kasih makan, kita mesti cek apakah food stock-nya player itu lebih besar sama dengan food. Ya enggak? Kalau iya, baru kita kasih makan. Current pet dot eat. Oke, setelah itu kita perlu kurangin makanannya di player. Player dot subtract sebanyak food. Oke. Kalau nggak bisa, maka kita harus error ending. Else out your food stock is not enough. Ini yang pertama adalah sleep. Case 7 adalah show status. Nah, show status karena dognya nggak ada statusnya, nggak ada metode show status, maka kita bikin satu-satu gitu ya. Current sort pet's name cat name cleanliness, lalu tadi ada fullness, lalu ada health,
ada intelligent, lalu ada price. Gitu ya. Case 8. Case 7 adalah kita sell the dog. Oke, sama. Masih ada. Dognya ada nggak yang mau di-sell gitu kan? Kalau ada, baru kita sell. Player dot sell red. Seperti ini kira-kira. Nah, ini semua dijalankan, looping terus kan ya, selama pilihannya tidak 9. Jadi kita bisa bikin while di sini. Di paling atas, while pilihan tidak sama dengan 9. Oke, atau lebih kecil dari 9 juga boleh. Gini. Dan jangan lupa kurung tutup di paling akhir. Ini satu nih kurung tutupnya. Ada yang kurang dari sel ini. Setelah kita sell path, lagi-lagi kita harus set current path-nya sesuai dengan path-nya si player dong ya. Player dot get path. Gini ya. Seperti ini kira-kira. Kemudian hal terakhir yang kita lakukan, ini tadi yang hasil coba-coba, kita bisa hapus. Aslinya di dalam PSVM ini, kita cuma perlu memanggil si game tadi. Game atau key boleh ya, sama dengan new game. Lalu kita bisa panggil key.play game. Selesai, dia akan dimainkan. Oke, jangan lupa kurung buka dan kurung tutup karena di dalamnya if sekarang ada lebih dari satu statement, ada lebih dari satu line. Ada 2 line, jadi perlu kurung buka, kurung tutup. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan. Namanya cheat. Oke. Oke, player cheat. Maniku 100. Foodstockku 50. Sekarang aku coba langsung play nomor 2. Nggak mau. Oke.
Oke, berarti aku harus beli satu dulu ya. Nah, nama anjingku Abel. Oke, nah berarti duitku berkurang jadi 50. Karena harganya Abel 50, tadi duitku 100 nih. Oke, terus aku mau mainan sama Abel. Oke, mainan. Aku suruh belajar, gitu ya. Terus aku mau show. Berapa nih? Statusnya. Oke, kita lihat statusnya. Health-nya 3, cleanness-nya 1. Waduh, gawat nih ya. Bonusnya 1. Gitu. Happiness-nya 3. Health-nya tinggal 1 nih. Wah. Oke, aku kasih makan ya sekarang. Eat. Itu nomor 5. Terus aku mandiin juga. Nomor 4. Oke, kalian bisa lihat food amount-ku udah berkurang nih. Ya. Sekarang statusnya gimana? Abel, cleanness-nya 5, fullness-nya 5, health-nya masih 1. Oke, berarti aku mesti tidurin. Gitu kan? Mesti tidurin, berarti pakai nomor 6. Nomor 6 lagi. Nomor 8. Oke, health-nya jadi 3. Oke, aku mandiin lagi berarti. Sorry, aku kasih makan dulu. Terus aku mandiin lagi. Ya, gitu ya. Oke lah, terus aku mau, yaudah lah, aku mau jual nih si Abel. Aku jual. Sekarang kalau misalnya aku mau train lagi, pasti nggak bisa. Oke, aku karena nggak punya anjing. Gitu seterusnya akan bermain terus sampai kita nomor 9. Oke, exit selesai. Oke, teman-teman, bagaimana? Sudah selesai codingnya? Tidak terlalu sulit ya? Nah, itu adalah rangkaian dari video-video untuk Object-Oriented Programming kali ini. Oke, semoga Anda tidak terlalu kesulitan, tapi jangan khawatir kalau Anda kesulitan, please catat apa yang Anda bingungkan, lalu nanti di kelas silakan tanyakan tentang kebingungan Anda, sehingga saya bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, tapi untuk sementara videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kelas. Yuk, dah.